kasih-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap merasakan kasih-Mu. Kami mau tetap Tuhan menikmati anugerah-Mu yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hari yang Kau berikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, ambil alih segalanya. Ambil alih hati kami, pikiran kami, ucapan kami Tuhan. Biar semuanya hanya terfokus padamu Tuhan. Biar Engkau yang berkata-kata, bukan manusia yang berkata-kata, tapi Roh-Mu Tuhan yang berkata-kata kepada setiap hati kami Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati kami, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dalam isi hati kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang beracara sepenuhnya, biar Engkau yang berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama yang mulia, Raja yang layak disembah dan ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami serahkan segalanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Thank you semua. Happy Mother's Day buat semuanya. Saya percaya kita semua adalah ibu-ibu yang super strong, karena kita punya Tuhan yang super hebat dalam hidup kita. Amin. Semua ibu-ibu semua di sini diberkati. Bapak-bapaknya juga diberkati. Kalau nggak bisa menghadapi ibu-ibu yang kuat ya. Oke, saudara, sambil menunggu yang lain seperti biasa kita akan review. Bulan lalu saya membawakan tentang percaya. Percaya itu penting saudara, karena menentukan respon hidup kita. Kalau kita salah percaya, itu kita pasti salah berpikir, salah berkata-kata, salah berbuat. Kita percaya Alkitab adalah kebenaran Allah yang memerdekakan. Kita percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita percaya Alkitab itu adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan orang yang percaya. Amin. Alkitab itu mengandung janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Semua yang pasti akan digenapi. Waktu itu kita belajar saudara, waktu bulan lalu. Suaranya gede sekali ya, bisa kecilin sedikit gak? Thank you. Waktu bulan lalu kita belajar Alkitab itu kebenaran yang mencakup 3 masa. Past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang mendatang. Alkitab adalah kebenaran yang harus kita percayai. Waktu masa lalu mencakup masa lalu, yaitu kita harus percaya dan kita amini. Apa yang tertulis dalam Alkitab semua adalah kebenaran yang kita percaya. Walaupun sekarang ini banyak pengajaran yang memutarbalikkan fakta Alkitab, tapi kita tetap percaya Alkitab kita adalah Alkitab kebenaran. Oke, Alkitab adalah kebenaran yang mencakup masa kini. Kita percaya dan menerapkan dalam hidup kita. Kita belajar dari iman Abraham, dari Daniel, dari berbagai peristiwa di perjanjian baru, perjanjian lama, mujizat Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Amin. Kita percaya dan kita menerapkan dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan Yesus kita tidak takut menjalani hidup ini. Amin. Ya, Alkitab adalah kebenaran yang mencakup masa mendatang. Kita percaya dan mengimani, saudara. Janji-janji Allah itu adalah yang sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Jadi seperti Abraham, saudara ingat waktu itu kita sudah bahas tentang Abraham. Tuhan menjanjikan dia akan menjadikan bangsa yang besar. Padahal pada waktu itu aja anak pun belum punya. Sedangkan istri sudah mau mati haid, Bagaimana mungkin suatu bangsa yang besar lahir dari Abraham yang istrinya sudah mati haid? Tapi itulah kebenaran Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan sehingga diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi menjadikan bangsa yang besar, dia percaya. Saudara tadi pagi, jadi kita percaya saudara, kita sepakat semuanya. Kita percaya Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya baru beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah, saya dikirimin satu lagu. Lagunya lucu saudara. Lagunya itu dia bilang Alkitab menjadi penghalang Tuhan untuk bekerja. Waduh, itu langsung dihujat habis-habisan saudara. Alkitab yang kita percaya dia bilang
sebagai pengharap Tuhan bekerja. Padahal bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau nggak melalui firman-Nya, nggak melalui Alkitab, melalui kata-kata orang saja tidak cukup, tapi melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kita tahu siapa yang Tuhan yang kita sembah. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara, meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Oke, hari ini saudara kita akan membahas lagi tentang percaya. Percaya itu satu kata yang simple, tapi penuh tantangan. Ya, saudara. Seperti minggu lalu, saudara, saya masuk ke dalam biasa rambut udah panjang, masuk ke dalam salon langganan, tapi ada orang baru. Aduh, percaya nggak nih ya? Sudah percaya saja lah gitu ya. Dan saya percaya, saya duduk dengan manisnya tunjukin foto yang mesti dipotong rambutnya seperti ini. Oke, I know. Dia gunting saudara belakang, cekrek, kok pendek banget ya? Tiba-tiba langsung keluarin clipper dia saudara, serrrr belakang saya. Waduh, kacau ini pendek banget. Tapi percaya saja, percaya. Oke, percaya. Oh, pas belakangnya saya lihat, oke, bagus juga sih, bagus, not bad. Terus bagian depannya saya udah pendek saudara, depannya saya bilang sama dia, not too short please. Dia bilang, oke, I know. Cuma di atas alis, cuma sebatas alis, dia bilang gitu. Oke, saya percaya. Ternyata saudara pas lagi di blow dry, ini di atas alis. Jadi makanya sekarang saudara lihat poni saya di atas. Biasanya turun seperti orang Korea gitu ya. Jadi di atas sekarang. Nah, percaya itu suatu kata yang simple tapi penuh tantangan. Percaya itu satu kata yang simple tapi powerful. Saya percaya saudara di sini pegang handphone suci ya, untuk buka Alkitab. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang saya pernah nonton. Dia itu sampai pasang kamera di mana-mana. Kenapa dia bilang? Dia bilang, saya nggak percaya sama jemaat. Dia bilang, kenapa? Buka handphone, ketawa-ketawa, padahal firman Tuhan lagi serius. Kenapa dia ketawa-ketawa? Ternyata dia lagi nonton TikTok. Ternyata dia lagi Instagram. Ternyata dia lagi WhatsApp chatting sama temannya. Waduh, puji Tuhan, di sini tidak ada kamera, saudara ya. Tapi kita percaya, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Jadi saya selalu katakan kepada anak-anak saya, kalau handphone kalian menggoda kalian untuk buka chattingan, taruh handphone di tas saya. Jadi saudara semua yang di sini juga ya, kalau handphone saudara menggoda saudara untuk buka chattingan atau Instagram atau WhatsApp, tas saya dibuka, besar sekali di belakang. Saya bawa tas hari ini gede. Silakan taruh di sana. Hilang atau nggak hilang saya nggak tahu. Percaya nggak saudara sama saya? Ya itulah saudara. Percaya itu suatu kata yang simple, tapi belum tentu bisa dilakukan sepenuhnya. Ya saudara. Ada satu orang tokoh yang hari ini kita ingin bahas. Kita buka sama-sama Yohanes yang ke-20 ayat 24 sampai ke-29. Seorang tokoh ini bernama Thomas. Kalau dalam bahasa Jermannya dia dibilang Doubting Thomas. Jerman, bahasa Inggris saudara. Bahasa Indonesianya Thomas si peragu. Ya, sudah siap? Yohanes ke-20 ayat 24. Kita baca bergantian ya saudara, supaya kita semuanya segar, semangat. Oke, siap? Ada yang siap? Kasih nama dia. Siap saudara untuk baca firman Tuhan? Siap. Amin. Oke, lanjut. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepada engkau telah melihat,
Saudara berikan tepuk tangan dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hari ini saya, happy banget ya. Biasanya kalau misalnya suruh baca firman bergantian, suaranya pada lemes banget, gak kedengaran saudara. Hari ini hari ibu ya, pada super semuanya. Kedengaran suara ibu yang super strong. Oke, puji Tuhan. Oke saudara, kalau kita baca ayat 24, Thomas dibilang waktu itu, dia waktu murid-murid berkumpul, dia tidak bersama-sama dengan mereka. Sehingga, ya, dia nggak bisa melihat waktu Tuhan Yesus. Kalau kita baca ayat sebelumnya 19 sampai ke 23, Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Tapi Thomas tidak ada di sana. Kenapa Thomas tidak ada di sana? Ya, kita tidak mencatat saudara. Tapi menurut ahli-ahli sejarah yang memberitakan tentang menyelidiki firman Tuhan, Thomas itu menyendiri dia. Waktu itu dia pun ketakutan. Karena kan pada saat itu Yesus yang selama ini mereka harapkan, mereka ikuti, mati disalibkan. Dia pun takut, dia pun menyendiri. Apalagi pengharapan yang saya punya? Gak ada. Saudara, kalau kita punya masalah, kita belajar dari Thomas ini. Jangan menyendiri saudara. Berbagi dengan, cari teman seiman yang bisa menguatkan saudara. Komsel, teman-teman yang ditugaskan untuk konseling. Cari teman-teman yang bisa untuk saudara konseling. Jangan menyendiri. Akhirnya dia nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi nanti kita akan lihat lagi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Thomas. Nah, murid-murid pun waktu itu, kalau kita baca 19 sampai 23, mereka pun sebenarnya nggak percaya kalau Yesus itu bangkit. Kalau saudara baca dalam Lukas yang ke-24 ayat 11, perempuan-perempuan yang datang waktu hari ketiga mereka datang pagi-pagi ke kubur Yesus, menemukan kubur itu kosong. Dan perempuan-perempuan itu ngomong sama para rasul, Yesus kuburnya kosong. Tapi apa yang mereka lakukan para rasul ini? Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mereka gak percaya, perempuan-perempuan itu bilang kubur Yesus kosong, Yesus bangkit. Mereka gak percaya. Dan akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri pada mereka. Tapi Thomas gak di sana. Dan ayat ke-24 dan 25 ini kita belajar, Thomas itu bilang, kalau sampai saya tidak mencucukkan jari saya pada tangannya yang bekas paku itu, dan juga pada lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia bilang begitu saudara. Dari sini kita belajar, mengapa timbul keraguan? Mengapa timbul ketidakpercayaan? Yang pertama, karena kenyataan gak sesuai dengan pengharapan. Mereka mengharapkan Yesus. Waktu pertama kali mereka mengikuti Yesus, mereka mengharapkan Yesus itu akan menjadi seorang yang membebaskan bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu dari penjajahan Romawi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yesus ditangkap, Yesus disesah, dia dihina di depan banyak orang, dijatuhi hukuman mati, dia disalibkan, dia mati saudara. Kenyataan yang harus mereka hadapi, pengharapan yang mereka punya pada Yesus, ternyata Yesus mati. Apa yang harus mereka harapkan lagi? Saudara, bukankah hal seperti ini pun kita sering alami? Kita punya banyak harapan, kita punya penuh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi kenyataan yang kita hadapi malah terjadi sebaliknya. Kita sudah berdoa, siang dan malam kita berdoa, kita sudah berpuasa, kita bahkan datang ke gereja melayani, kita memberikan persembahan. Tetapi apa yang kita doakan belum dijawab. Suami belum dipulihkan, istri belum dipulihkan, orang tua belum disembuhkan, anak juga masih dalam masalah, keuangan kembang kempis. Kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali membuat kita menjadi ragu. Seringkali membuat kita kecewa seperti Thomas. Sekali-sekali aku tidak akan percaya. Saudara tahu kan kalau lagi ujian, guru itu selalu diam waktu ujian sedang berlangsung. Nah, baru-baru ini kita juga sudah membahas tentang Lukas yang ke-8 dalam renungan harian, tentang angin ribut yang diredakan saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo mari kita bertolak ke seberang danau. Dan di tengah-tengah itu Yesus tidur. Angin
supaya murid-muridnya itu percaya siapa dia. Sehingga dibawa murid-muridnya untuk mengalami. Sampai mereka tuh semua pas kejadian mereka bilang, siapa dia ini? Sampai angin dan air pun takluk pada dia. Luar biasa. Tuhan dalam keadaan kondisi apapun, Tuhan sanggup menyatakan kuasanya. Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya di tengah-tengah, memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dalam kondisi yang terburuk sekalipun saudara, dalam kondisi bahaya sekalipun, kita tetap percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Kita tetap percaya. Kita diajar untuk tetap percaya dalam segala situasi, bukan hanya dalam kondisi baik. Kalau dalam kondisi baik, oh anak-anak saya sehat, pekerjaan saya lancar, saya nggak mengalami PHK, klien-klien saya baik segala macam, yang orang tua saya baik, sehat semuanya. Kita bisa dengan gampang berkata, yes, Tuhan Yesus baik, kamu harus percaya. Tetapi pada saat badai itu menghantam kita, pada saat kita dibawa dalam keadaan yang berbahaya, keadaan kondisi yang terburuk, masih bisa gak kita berdiri dan bersaksi kepada orang, Tuhan Yesus tetap baik kepada saya. Saudara, situasi dan kondisi apapun jangan mempengaruhi percaya kita pada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Saudara, ada lagi. Saudara tahu, ingat tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun? Sudah 12 tahun dia sakit pendarahan. Dia mencari tabib, dia bayar ini dan itu segala macam, tetapi tidak berhasil. Malah dikatakan dalam Alkitab, keadaannya malah makin buruk. Saya punya teman saudara, dia kalau setiap datang bulanan, dia itu 1-2 hari pasti terkapar di dalam di ranjangnya, karena terlalu berat dan dia itu kalau berdiri pasti kepalanya pusing kelihatan begitu. Dan juga kalau misalnya saya ketemu dia di shopping center gitu, di tempat belanja, dia bilang, saya udah pasti ketahuan, pucat datangnya. Iya kok tahu? Pucat banget soalnya, pucat saudara. Jadi bayangin, perempuan ini 12 tahun sakit pendarahan. Bagaimana itu? Dan apalagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, kalau perempuan yang pendarahan itu dianggap najis, nggak boleh didekati, ya. Dan kemudian apa yang dilakukan dia? Dia mendengar tentang Yesus dan dia bilang dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia bilang seperti itu. Dia percaya saudara, dia percaya. Dia mendekati Yesus dari belakang, dijamah jubahnya, dan dia sembuh, stop pendarahan itu. Yesus bilang, siapa yang memegang? Ada kekuatan yang keluar dari dia. Perempuan itu sembuh saudara. Nah, jadi dari situasi ini kita belajar. Bahkan perempuan itu tuh sampai dipuji sama Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow. Karena apa? Karena dalam keadaan dia yang terburuk, kondisi yang buruk, pendarahan 12 tahun, dia punya iman yang percaya kepada Tuhan. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, kita juga bisa berkata seperti itu. Asal aku tetap percaya pada Tuhan, aku akan melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidupku. Amin. Amin. Ayo katakan saudara, asal aku percaya kepada Tuhan, aku akan melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidupku. Amin. Sekali lagi saudara, asal aku percaya kepada Tuhan, aku akan melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidupku. Itu saudara, kita belajar dari iman perempuan ini. Dia percaya walaupun dia belum melihat hasilnya, tapi asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Percaya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Nah, pertanyaannya apakah kita mengasihi Tuhan? Roma yang ke-8 ayat 28. Saudara jangan baca setengah, saudara ya. Kalau baca setengah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Stop. Saudara baca setengah. Tapi baca sampai penuh. Bagi orang yang mengasihinya. Saudara, apa saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk sekalipun, saudara tetap percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Walaupun pada saat itu kondisi saudara masih buruk, walaupun pada saat itu saudara belum melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, walaupun pada saat itu saudara masih mengalami berbagai banyak pergumulan dalam kehidupan saudara, sakit masih ada, segala sesuatu
sesuatu dalam kehidupan saudara masih menghimpit saudara, tapi saudara beriman, saudara percaya, asal kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Balik lagi ke Roma yang ke-8 ayat 28 ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita percaya dalam segala sesuatu, dalam segala hal, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam keadaan buruk pun, Tuhan punya rencana sesuatu yang ajaib buat kita. Gak cuma dalam keadaan baik, Tuhan punya rencana yang ajaib. Dalam keadaan buruk pun Tuhan mengajarkan kepada kita untuk believe, percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Oke saudara, kita nggak tahu saudara, kita nggak tahu hari besok itu seperti apa. Kita nggak tahu hari-hari mendatang kita itu akan seperti apa. Minggu lalu, bulan lalu, hari Senin, Selasa, Rabu, nggak ada yang tahu kan. Hari ini ada restriction, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di lockdown, bukan lockdown sih, semi lockdown lah gitu. Restrictionnya udah dimulai lagi di New South Wales. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang nebak, tiba-tiba keluar seperti itu. Masa depan kita juga nggak ada yang tahu saudara, bagaimana masa depan kita, hari-hari mendatang kita nggak tahu. Tetapi kita bisa menjalani setiap hari kita. Kenapa? Karena Tuhan yang beserta dengan kita. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Hari-hari yang baik, hari-hari yang buruk, Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga kita bisa lalui semua itu. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah saudara, seperti yang tadi baru dinyanyikan juga, seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yes, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 saudara. Luar biasa saudara, dia tidak takut. Saudara, kau baca kisah Daud, bagaimana dia itu diburu oleh Raja Saul. Dia waktu itu diburu. Sampai apa saudara? Dia biarkan ludahnya meleleh di janggutnya seperti orang gila dia. Dan sampai satu raja saya lupa namanya, dia datang lihat, emangnya di kota saya kekurangan orang gila sampai saya harus melihat orang gila ini. Itu Daud yang akan menjadi raja Israel kedua. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Di dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut, karena dia tahu siapa yang beserta dengan dia. Kalau orang lain yang beserta dengan dia, Raja Saul, pertamanya kita tahu kan Raja Saul, dia sayang sama Daud, tiba-tiba timbul rasa irinya. Orang-orang ini gimana sih? Saya dipuji cuma mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Bentar lagi kerajaan ini semuanya dikasih semua ke Daud. Timbul rasa irinya. Bagaimana dia mengumbar Daud, tapi Daud gak takut, karena dia tahu Tuhan yang beserta dengan dia. Saudara, jadi jangan biarkan keraguan, ketidakpercayaan timbul di dalam hati kita, bertumbuh di dalam hati kita, dan itu akan menjadi kematian rohani. Kematian rohani itu membuat kita tuh jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Tuhan. Jangan sampai saudara. Jadi hal yang pertama kita belajar, mengapa timbul keraguan, ketidakpercayaan? Karena kenyataan yang tidak sesuai dengan pengharapan kita. Yang kedua, kenapa timbul keraguan, ketidakpercayaan? Yang kedua, karena ketakutan. Ayat 26 kita baca. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Pintu-pintu terkunci, saudara. Mereka semua berkumpul, tapi pintu-pintu semua dikunci. Kenapa? Kita baca lagi ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, mereka mengunci pintu semua karena mereka takut pada orang Yahudi. Saudara tahu, pada waktu itu Yesus baru aja ditangkap, diadili, dihina, diludahi, ditonjok lagi, ditampar. Kemudian Yesus mati lagi, disalibkan. Pengharapan mereka sudah hilang. Dan apa yang terjadi? Mereka pun takut. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka mau menangkap pengikut-pengikut
kita pun akan diserahkan supaya disiksa, dibunuh, dibenci oleh semua orang karena nama Yesus. Dan ayat yang lain dalam Yohanes yang ke-16 ayat 2 dikatakan, kita akan dikucilkan, akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kita akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Kita melihat kan sampai sekarang itu banyak orang-orang yang membunuh orang Kristen, dor-dor ditembakin di gereja, dor-dor dipalu kepalanya. Wah, gereja dibakar. Karena mereka berpikir apa? Karena mereka percaya apa? Mereka percaya kalau mereka membunuh orang Kristen, mereka berbuat bakti kepada Allah. Nah, Yesus sudah ditangkap, disalibkan pada waktu itu. Dan orang-orang Yahudi mengubur pengikut-pengikut Yesus. Nah, setiap orang percaya, saudara, seperti kita-kita ini, kita juga gak luput dari penganiayaan. Kita gak luput dari intimidasi dan segala tipu muslihat iblis yang mencoba menekan setiap anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita gak percaya. Jadi, kalau misalnya iblis tekan, kalau misalnya iblis menipu kita dengan tipu muslihatnya, apa kita harus tunduk pada iblis? Apakah kita harus ngikutin setan maunya apa? Yaudah kita ngikutin aja. No. Baca dalam Yakobus yang keempat ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan tunduk pada iblis, jangan tunduk pada kemauan iblis. Kita dianiaya dalam nama Tuhan, kita memperoleh mahkota kemuliaan. Jangan sampai waktu kita mengalami penganiayaan, kita malah mundur dari iman kita. Kita malah ragu, aduh Tuhan gak melindungi saya, Tuhan itu jangan-jangan gak ada. Wah, saudara, kita percaya saudara, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang di dunia. Amin. Kita lebih dari pemenang. Tadi kita juga baru nyanyikan, karena Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Dia selalu ada buat kita, dan dia ada di dalam kita. Dia yang berkuasa memegang kehidupan kita. Satu helai rambut pun, ini saat yang paling saya suka, satu helai rambut pun di kepala kita gak bakal jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, saudara? Kita punya Yesus, amin. Kita punya Yesus, amin. Kalau badai taufan aja Tuhan bisa suruh diam, maka danau itu menjadi tenang. Apalagi badai dalam kehidupan kita. Amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, Tuhan bisa menenangkan badai hidupmu. Yes. Kita punya pegangan, saudara. Sebagai orang percaya kita punya pegangan. Apa pegangannya? Ya firman Tuhan ini, Alkitab ini menjadi pegangan kita. Setiap ayat di sini menjadi kekuatan buat kita. Tapi orang yang gak percaya, mereka pada saat menghadapi badai taufan kehidupan, mereka mau percaya sama siapa? Mereka mau berharap sama siapa? Mereka mau berpegangan sama siapa? Sedangkan orang yang berpegangan pada Tuhan Yesus saja akan goyah, tapi tidak akan jatuh. Bagaimana dengan orang yang tidak punya pegangan? Kemana mereka punya pengharapan? Pada diri sendiri? Pada banyaknya uang yang ada dalam tabungan mereka? Pada banyaknya investasi yang mereka punya? Atau mungkin pekerjaan mereka yang hebat? Saudara, di masa-masa seperti ini banyak kita dengar orang-orang yang kena PHK. Pekerjaan-pekerjaannya sudah menghasilkan ratusan ribu tiap tahun. Ratusan ribu dolar ya maksudnya tiap tahun. Tetapi mereka di PHK karena tidak ada kerjaan. Banyak yang seperti itu. Jadi di mana kita taruh pengharapan kita? Pekerjaan yang mapan, yang hebat, nggak menjamin, saudara. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Yes, kita memang akan mengalami masalah. Tetapi bersama siapa kita melewati masalah itu, menyelesaikan masalah itu, menjadi suatu pertanyaan buat kita. Apakah kita melewati masalah itu, menyelesaikan masalah itu dengan hebat kita sendiri? Dengan pertolongan orang lain? Oh, saya punya koneksi nih, presiden, wow. Ya, Jokowi atau mungkin PM, Scott Morrison yang menjadi backingan kita. Oh, saya bisa selesaikan masalah ini. Tetapi pertolongan kita dari Tuhan. Saya bacakan satu ayat, saudara, dari Mazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Yes. Dan tertidur, saudara. Penjagaku tidak akan terlelap dan tertidur. Jadi siapa yang jagain kita? Siapa yang jagain kita, saudara? Siapa yang saudara yang jagain kita? Sekali lagi, Saud ingin jawab yang lebih kencang lagi. Siapa yang jagain kita, saudara?
Tuhan Yesus, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Saudara, jangan takut saudara. Bersama Tuhan kita akan lalui semuanya satu persatu. Tuhan bukannya ekspres. Oh, kamu percaya, langsung masuk surga. Tapi Tuhan mau olah kita, proses kita, percaya kita. Saudara bandingkan, berapa tahun saudara mengikuti Tuhan? Ya, dalam 20 tahun. Percaya saudara yang waktu pertama ikut Tuhan level berapa? Sekarang level berapa? Nah, levelnya ya kita aja yang tentukan ya, bukannya Tuhan, gitu ya. Jadi saudara waktu ikut Tuhan pertama kali mungkin datar begini, masih belum begitu percaya. Tapi semakin lama semakin ikut Tuhan, semakin menjalani hidup bersama Tuhan, mengalami banyak hal bersama Tuhan, kita percaya sama Tuhan naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik lagi percaya kita. Jadi kalaupun ada badai, angin kencang apapun, kita tetap bisa berdiri kokoh. Amin. Oke, yang kedua, ketakutan. Yang ketiga, mengapa timbul keraguan, ketidakpercayaan? Yang ketiga, karena belum mengerti perkataan Tuhan, belum mengerti firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sebelumnya sudah kasih tahu 3 kali kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit. 3 kali loh saudara, kalau misalnya kita baca dalam Matius, bahkan Matius dituliskan 4 kali. Tapi oleh Markus dan Lukas, yang keempat itu dituliskan rencana untuk membunuh Yesus. Jadi sudah dikasih tahu 3 kali kalau Tuhan itu akan mengalami hal seperti ini. Tapi murid-murid pada waktu itu belum mengerti bahwa Yesus memang harus disalibkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Selama ini mereka nggak tahu soal kebangkitan. Bagi mereka orang sudah mati ya sudah, tidak ada kebangkitan bagi mereka. Tapi Tuhan mengajarkan mengatakan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga, dan mereka baru mengalami itu. Mereka baru percaya saudara. Nah, penting bagi kita saudara untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak mengerti, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, suatu peristiwa besar seperti penyaliban Yesus ini, murid-murid kan semua pada nggak ngerti, mereka jadi nggak percaya. Nah, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, sesuatu yang besar, masalah terjadi dalam hidup kita, akhirnya kita apa? Kecewa sama Tuhan, kita ragu sama Tuhan. Benar gak sini Tuhan jalanmu? Benar gak sini Tuhan ada? Engkau benar-benar ada? Tunjukkan kalau engkau ada. Nah, akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Apalagi kita dalam menghadapi masa depan. Masa depan kita, ya mungkin kita gak bikin. Kita punya anak-anak saudara. Kita pasti sebagai orang tua memberikan yang terbaik buat anak-anak, ya. Kita sediakan pendidikan yang terbaik buat mereka. Bahkan kalau misalnya kita punya banyak uang, rumah pun kita sediakan buat mereka. Jadi pas mereka menikah sudah bisa memasuki rumah yang baru. Nah, kita itu tidak tahu masa depan. Tapi sama juga dengan kita nggak tahu masalah apa yang akan kita hadapi di depan ini. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi pegangan saudara ketika semua ini terjadi? Ketika saudara menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup saudara, masalah-masalah yang datang satu persatu, apa yang menjadi pegangan saudara? Perkataan manusia? Gak mungkin. Saya waktu mama saya masuk rumah sakit, saudara, waktu bulan 1, waktu di sini ada pesta Gaby yang pertama. Dan kemudian hari itu juga saya telepon adik waktu itu karena emergency saudara. Kalau biasanya saya kalau nggak ada emergency seperti sekarang ini hari-hari biasa, handphone selalu taruh di dalam, buka cuma buat Alkitab doang. Tapi karena waktu itu lagi emergency, saya telepon adik saya waktu lagi ibadah, saya telepon adik saya, gimana kabarnya mama? Ci, dokter waktu jam 11 udah pada ngumpul, profesor, dokter semua udah pada ngumpul. Dan mereka memberikan the last shot buat mama. Obat antibiotik yang paling tinggi, level paling tinggi buat mama. Kalau obat ini bekerja buat dia akan diselamatkan. Tapi kalau obat ini nggak bekerja, kita siap-siap say bye-bye. Udah bilang begitu saudara. Jadi waktu itu apa yang bisa menjadi pegangan kita pada waktu itu? Pegangan dokter bilang 2 kali loh. Bukan cuma waktu hari itu, 2 kali dokter bilang. Sekali lagi sesudah mama udah keluar ke ICU dan kemudian balik lagi ke ICU, hari itu juga dokter bilang malam ini juga bawa
saudara-saudara kamu datang semuanya. Mungkin ini adalah saat-saat terakhir. Wah, jam 9 malam saya ke rumah sakit, saudara. Nungguin, udah detik-detik terakhir. Tapi pas lagi saya masuk, mama saya lagi ngomel. Ngomel, saudara dia. Mila, jangan pulang ya. Kamu hari ini temuin mama di sini. Wah, terus ya udah kita bercanda-bercanda sama dia. Akhirnya tekanan darahnya tadinya rendah, diajakin ngomong segala macam, tekanan darahnya tinggi. Langsung naik, saudara. Mungkin juga dia ngomong-ngomong jadi tekanan darahnya naik ya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tekanan darah bikin marah sedikit nggak apa-apa, saudara. Terus saya itu ya udah tekanan darah naik. Padahal dokter udah bilang kamu mungkin harus tinggal di sini sampai mama kamu tuh ya either dia gone atau dia masih bisa bertahan, kita nggak tahu ya. Kamu yang penting tinggal di sini. Oke, kita tunggu, saudara. Di sana saya udah siap-siap mau tidur di mana nih, nggak ada tempat tidur, udah berdiri aja. Kalau nggak kita deket mama aja lah yang penting ya. Dan mama saya ngobrol terus, dia ngomel, ngoceh segala macam sampai jam 12, saudara. Dokter yang udah ngeliatin dia bilang semuanya stabil, you can go home now. Jadi, saudara, perkataan-perkataan manusia yang kita pegang itu kadang-kadang nggak menentu. Kadang dia bilang yes, kadang bilang no. Jadi, apa yang mesti kita pegang kalau kita dalam menghadapi masalah? Firman Tuhan yang kita pegang. Saya pegang selalu Roma yang ke-8 ayat 2. Tuhan, apapun yang terjadi, kalau Tuhan menyembuhkan mama saya, Tuhan baik. Kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan mama saya, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Ya, kita tetap pegang firman Tuhan. Pokoknya semua yang Tuhan kerjakan adalah untuk kebaikan kita. Gak pernah Tuhan merancangkan sesuatu yang buruk buat kita anak-anaknya. Percaya, saudara? Ya, semuanya saudara yang kita pegang pekerjaan, sekali lagi pekerjaan. Ya, orang perkataan-perkataan orang tidak memberikan kita jaminan, tapi yang memberikan kita jaminan hanyalah firman Tuhan, hanyalah kekuatan dari Tuhan yang memberikan kita jaminan. Saudara pernah merasa tertekan? Saya pun juga pernah merasa tertekan, saudara. Saya bisa happy di sini bukan fake ya, saudara, tapi karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan selalu dianggap salah. Kuranglah inilah dan itulah, dan parahnya lagi, saudara, sudah merasa tertekan, sudah merasa apa yang dilakukannya salah, dan parahnya lagi orang-orang seakan-akan tuh menghakimi kita. Oh, kamu itu selalu begini, kamu nggak benar, kamu begini. Orang-orang serasa menghakimi kita, saudara. Dan itu bukannya menolong kita, tapi membuat kita tertekan. Pada waktu saya merasa tertekan sendiri, saya waktu di rumah lagi sendirian, anak-anak udah di sekolah, perasaan itu datang, tertekan segala. Oh iya ya, kenapa ya? Gue kayaknya sudah memberikan yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan semuanya to the max gitu ya. Tapi kenapa masih dijudge, kenapa masih merasa dianggap kurang? Apalagi Tuhan yang mesti saya kerjakan. Diam-diam saya duduk di sana, saya menangis, saya nggak tahu lagi Tuhan mesti gimana lagi Tuhan. Tapi datang firman Tuhan memberikan penghiburan. Begini, saudara, ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Tiba-tiba datang firman Tuhan seperti itu dan saya merasakan, yes, penghiburan Tuhan yang saya perlukan saat ini. Saya duduk lagi, lebih tegak lagi. Saya berdoa tutup mata lebih dalam lagi. Tuhan, saya ingin merasakan penghiburan lebih lagi. Datang lagi firman Tuhan Yohanes yang ke-14 ayat ke-27. Begini, saudara, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu seakan-akan, saudara, damai sejahtera Tuhan itu mengalir dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Saudara bisa, kalau lagi dalam keadaan tertekan, saudara bisa cari penghiburan, alkohol. Saudara minum wine sampai saudara teler, sampai nggak bisa bangun 3-4 hari. Tetapi setelah bangun tetap aja merasa tertekan. Saudara bisa mencari drug, pergi nge-fly, happy ketawa-ketawa kayak orang gila, hahaha gitu. Tapi setelah efek drug itu hilang, saudara akan tetap merasa tertekan, bahkan lebih tertekan lagi sampai saudara bikin rasanya bunuh diri. Tetapi kalau kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan, wah saudara, saudara, waktu saya mendapatkan damai sejahtera Tuhan itu, yes Tuhan, ini yang aku butuhkan. Masalah itu tetap ada, yes, depan mata masalah itu tetap ada. Tetapi apa yang berubah? Cara pikir kita terhadap masalah itu sudah berubah. Cara pandang kita terhadap masalah itu sudah berubah. Kenapa? Karena kita punya damai Tuhan di sini.
Yes, apapun yang terjadi, Tuhanku tetap beracara dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Aku sudah melakukan yang terbaik, sisanya up to, terserah Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan. Itu aja, simple. Jangan katakan sini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi untuk apa kita khawatir? Jadi untuk apa kita gentar hati kita? Biar saudara, kalau misalnya saudara punya pergumulan apapun, keraguan apapun, minta sama Tuhan damai sejahteramu. Saudara mau cari damai sejahtera Tuhan itu, mau beli dengan apapun, gak bisa saudara. Oh mungkin saya datang ke gereja, kasih persembahan yang banyak gitu ya, saya mau beli itu damai sejahtera Tuhan. Gak bakal dapet saudara. Duduk diam, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, buka hati. Tuhan, saya ingin damai sejahtera. Percaya saudara, ketika damai itu ada dalam hati kita, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Ngelihat orang yang menghina kita pun, kita gak bisa benci lagi. Tuhan kasihanilah dia. Seperti Engkau mengasihani aku Tuhan, Engkau kasihanilah dia. Gitu saudara, bisa berubah cara pandang kita. Karena damai Tuhan yang ada di kita. Sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa berdamai dengan orang lain, dan terutama lagi, kita berdamai dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Oke, saudara, waktu yang Yohanes yang 14 ayat 27 itu yang damai sejahtera itu, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya menjelang penyalipannya saudara. Dia meneguhkan hati murid-muridnya supaya kalau misalnya kejadian ini ada, kamu itu loh jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Gitu. Aku sudah kasih damai sejahtera. Makanya ketika Tuhan Yesus datang kepada mereka, kalau saudara baca ayat yang ke-19, Yohanes 20 ayat 19, kemudian Yohanes yang ke-20 ayat yang ke-26. Ketika dia menjumpai mereka, apa yang dia katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Itu penting saudara. Penting. Saudara kalau misalnya hidupnya udah ke gereja 20 tahun, 30 tahun, udah ke gereja dari baby sampai sekarang, udah jenggotan semua. Sorry Coach Charlie ya. Maksudnya udah jenggotan semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya saudara tidak punya damai sejahtera, tidak punya damai sejahtera Tuhan, kemanapun saudara melangkah, tetap saudara akan menjadi perusuh, saudara akan menjadi tetap pemarah. Nggak ada damai sejahtera Tuhan. Jadi makanya penting damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Oke? Dan Roh Kudus yang Tuhan janjikan, Dia yang akan mengingatkan kita semua apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi hari ini kita belajar saudara. Kita belajar kenapa timbul keraguan. Yang pertama, karena kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, karena ketakutan. Dan yang ketiga, karena belum mengerti firman Tuhan. Nah, saudara butuh pembuktian. Saudara butuh pembuktian firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus menantang Thomas untuk membuktikan kebangkitannya. Ayat yang ke-27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkannya ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Tuhan Yesus menantang Thomas untuk percaya. Pada hari ini saudara, bukan saya yang menantang, Tuhan yang menantang saudara. Kalau di dalam hati saudara ada keraguan, kalau di dalam hati saudara ada ketidakpercayaan pada firman Tuhan apapun juga, pada kasih Tuhan, pada penyertaan Tuhan, pada anugerah Tuhan, saudara nyatakan kepada Tuhan. Seperti Thomas mengatakan kepada Tuhan, sekali-sekali aku gak bakal percaya kalau aku tidak mencucukkan jariku sana. Tuhan menantang Thomas, cucukkanlah jarimu di sini. Saudara, berdasarkan apa yang saya alami, yang sudah saya alami saudara, saya sarankan ya saudara, untuk percaya saja kepada Tuhan. Jangan coba-coba melawan Tuhan. Karena kalau saudara menantang Tuhan untuk membuktikan, Tuhan akan buktikan saudara. Saya pernah, waktu saya sudah berapa tahun ya, renungan hari ini yang saya bagikan Senin sampai hari Sabtu itu udah dibagikan waktu kayaknya 9 atau 10 tahun yang lalu. Saya mulai dari Kisah Para Rasul, karena waktu itu saya baru baca Kisah Para Rasul. Saya mulai dari sana, sampai sekarang kita baru bahas sampai ke Lukas, belum sampai ke Yohanes saudara. Nah, di tengah-tengah itu saya pernah berpikir, sepertinya renungan harian yang saya bagikan itu gak ada gunanya ya. Sudahlah, saya nggak mau bagi lagi. Mungkin ya minggu ini terakhir atau hari ini terakhir. Saya punya pikiran seperti itu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba teman saya bilang, Mila, firman renungan hari ini pas banget sama keadaan saya. Thank you, udah membangkitkan saya. Dia lagi punya masalah dengan suaminya. Oh Tuhan, saya merasa,
saya tidak boleh menghentikan ini. Sudah lanjut lagi, terus. Setelah berapa tahun lagi, saya merasa begitu lagi saudara. Kayaknya nggak berguna lagi nih renungan harian ini. Apa sih? Udah gak usah dibagiin. Terus saya bagiin lagi, kemudian teman saya message saya tiba-tiba, Mila, ceritanya, tapi dalam WhatsApp sih, cuma saya dramatisir kan. Mila, lu tahu nggak? Gue udah mau bunuh diri nih, lagi mikirin caranya, gimana caranya mau bunuh diri. Tiba-tiba firman Tuhan hari ini, lu bilang memikirkan cara bunuh diri segala macam. Gue nggak jadi bunuh diri. Dia bilang begitu. Wah, saya langsung nangis saudara waktu itu. Tuhan, saya nggak berani lagi. Kalau Tuhan saya suruh lakukan, walaupun saya merasa tidak berguna, tapi kalau misalnya itu berguna buat orang lain, berguna untuk kemuliaan Tuhan, saya akan tetap lakukan. Gak peduli Tuhan. Jadi itu saudara, jangan coba-coba nantang Tuhan. Itu saran saya ya. Kalau misalnya saudara masih ragu, masih tidak percaya, ya silakan saudara tantang Tuhan. Dan juga pernah khotbah lagi. Baru yang bulan lalu saya bilang percaya itu apa, dikonfirmasi sama Tuhan berapa kali. Saya pernah lagi berapa tahun yang lalu, Tuhan, masa sih Tuhan saya suruh bawakan topik khotbah ini? Nggak mungkin lah, jemaat Elohim udah bagus-bagus, ngapain bawa khotbah ini Tuhan? Saya nggak percaya tuh saudara. Saya masih nantang Tuhan. Dan ternyata saudara, ya udah karena Tuhan suruh saya lakukan. Setelah saya lakukan, ya satu-satu datang ke saya, Mila, saya merasa tertegur oleh firman Tuhan hari ini. Thank you. Oh, bukan thank you, saya malah pulang-pulang nangis saudara. Saya bilang, sorry Tuhan, saya sudah tidak percaya sama Tuhan. Saya mau bertobat, ya gitu. Jadi saya nggak berani. Dan satu lagi yang parah saudara, pernah juga. Tapi ini waktu saya pergi holiday ini ciri-cirinya orang yang sudah sakau holiday ini ceritanya nih. Nah, waktu kita traveling ke US, waktu lagi di Las Vegas waktu itu mau ke Vancouver, kemudian lagi masukin bagasi gitu ya, terus orangnya bilang, kamu sudah taruh tag belum di koper kamu? Saya bilang, mau ngapain sih taruh tag? Koper saya ini sudah traveling sama saya udah 20 tahun lebih gitu. Sama papa saya juga mungkin 10-20 tahun kali. Itu koper udah jelek gitu, tua, udah 40 tahun lebih dia traveling keliling dunia. Terus dia bilang, nggak perlu lah kayak begituan. Tapi karena orangnya suruh, ya udah, saya tulis saja nama saya, tempel di sananya. Itu saya bilang, mau ngapain sih pakai tag ini, buat apa sebenarnya gitu? Ngapain ya Tuhan ya? Saya bilang begitu. Kita percaya gitu. Tapi setelah itu ada pembuktian dari Tuhan. Jadi kita dari Las Vegas transit ke San Francisco, tunggu berapa jam, kemudian langsung terbang lagi ke Vancouver. Nah, kita udah sampai di Vancouver malam-malam, nungguin bagasinya keluar, berlima berjejer gitu nungguin mana bagasi kita ya, gitu. Kagak keluar gitu di dalam itunya relnya. Akhirnya apa? Kita cari, pergi nanya ke orang. Akhirnya dia bilang, bagasi kamu masih di San Francisco, kamu yang udah di Vancouver. Ya saudara. Akhirnya pakai baju itu pulang lagi ke hotel, pergi ke hotel yang baru ya, kita nggak tahu hotel yang baru. Kemudian besok pagi mau pergi ke Gross Mountain, karena kalau saya traveling selalu saya udah punya itinerary. Hari ini ke sini, besok pagi kita mesti ke sini. Tidur dengan baju itu, besok pagi lagi bangun pergi lagi dengan baju itu lagi, sampai itu pas lagi kita udah sore-sore pulang baru kopernya ada di sana saudara. Jadi kenapa dikasih tag itu? Ya supaya kalau misalnya kopernya nyangkut di mana udah ada namanya, jadi kopernya kita nggak dibuka saudara. Ya saya belajar minta pembuktian sama Tuhan dan Tuhan itu buktikan. Nah berat itu saudara. Jadi saya berdasarkan apa yang sudah saya alami, saya sarankan kepada saudara jangan ragu, percaya aja. Firman Tuhan ngomong begitu, percaya aja, ya. Jangan sampai kita itu minta Tuhan buktikan, dan saudara berat saudara. Ayat yang ke-29 kita lanjut. Di sini ada dua level percaya. Yang pertama percaya karena sudah melihat, dan yang kedua percaya meskipun tidak melihat. Thomas, ya setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia diteguhkan sampai dia itu berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, sedikit tentang Thomas. Dia ini seorang yang pemberani loh padahal. Kalau di dalam ayat ini kita membaca, kayaknya Thomas ini orang yang ragu-ragu. Makanya dia dijuluki sebagai Thomas si peragu, doubting Thomas. Tapi sebenarnya dia orang yang pemberani. Waktu Lazarus mati, dalam Yohanes yang ke-11, waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus itu bilang, ayo kita pergi ke sana, dia mau ketemuin Lazarus. Tapi murid-muridnya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, orang-orang Yahudi di kota itu berusaha melempari engkau, masa kamu mau balik lagi ke sana? Tapi Tuhan Yesus tetap dia mau balik ke sana. Dan siapa yang ngomong? Thomas ini yang ngomong. Dia bilang apa?
Ayo teman-teman, mari kita pergi mati bersama-sama dengan Tuhan. Dia ngajak teman-teman, murid-murid yang lain untuk mati bersama-sama dengan Tuhan. Dia seorang yang berani, saudara. Tapi setelah kematian Yesus, kenyataan yang dihadapi seperti itu gak sesuai dengan pengharapan dia. Juga ketakutan akan orang-orang Yahudi. Juga dia belum mengerti firman Tuhan. Makanya dia menjadi ragu akan kebangkitan Tuhan. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya saudara, sejarahnya Thomas kalau kita baca, dia yang tadinya ragu kembali lagi bangkit. Dia bisa bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, dia itu memberitakan firman dari Persia, Armenia, sampai ke India, saudara. Di India pun dia mati, ditombak pada waktu dia memberitakan Injil. Dia mati sebagai martir. Begitu percayanya dia sama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mati dibangkitkan, dia pun akan mati dan dibangkitkan. Makanya dia nggak mundur dari firman Tuhan ini, dari imannya. Dia tetap maju. Saudara, jika hari ini saudara, saya udah pada musisi semuanya. Jika hari ini saudara ragu, saudara tidak yakin akan iman saudara, saudara punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak terjawab, tapi dalam hati saudara, saudara ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara, Tuhan Yesus yang bangkit mampu menjawab semua isi hati saudara. Dia dapat mengubah keraguan saudara seperti dia mengubah keraguan Thomas menjadi percaya. Bertanya pada Tuhan. Saudara jangan ragu, bertanya pada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan berbagai banyak di pikiran-pikiranmu, semua tanyakan kepada Tuhan. Dia akan menjawab saudara. Ya, saudara dapat diteguhkan seperti Thomas. Sehingga pada akhirnya nanti saudara pun seperti Thomas akan bisa berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu saudara. Tetap percaya dalam keadaan apapun. Tetap percaya meskipun kita gak melihat. Amin. Ayo saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Dan nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu ini yang menguatkan iman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh firman-Mu adalah kebenaran yang meneguhkan hati kami. Tuhan, Kau yang menilik setiap hati kami ya Tuhan. Apa yang tidak terlihat oleh manusia dari luar, apa yang tersembunyi dari mata manusia, tapi Engkau mengetahui jauh ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa menjawab setiap keraguan-keraguan, ketidakpercayaan dalam hati kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan menyatakan kebenaran-Mu. Bagi setiap anak-anak-Mu yang ragu, yang tidak percaya, jamah Tuhan. Berikan keyakinan yang lebih lagi di dalam Engkau. Berikan kami hati yang tetap percaya meskipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan. Dan bagi kami semua Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, kami tidak tahu masa depan seperti apa yang akan kami hadapi. Tapi kami tahu dengan siapa kami berjalan, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami tidak takut menjalani hari-hari kami. Ya, memang masalah akan terus kami hadapi, tapi kami tidak takut Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa menenangkan angin dan badai. Engkau juga berkuasa atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk lebih percaya lagi. Ampuni kami yang tidak percaya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mempunyai iman yang semakin teguh di dalam Engkau. Walaupun kami tidak bisa melihat jalan-jalan-Mu, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Pegang terus tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami ya Bapa. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Mari bangkit saudara, kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku pegang
mengasihi-Mu Tuhan. Meskipun kenyataan yang kami hadapi tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami mau tetap percaya. Meskipun kami takut menghadapi hari-hari depan kami, tapi kami mau tetap percaya. Meskipun kami belum mengerti perkataan-perkataan-Mu, tapi kami mau tetap percaya ya Tuhan. Bahwa setiap hati kami untuk mengalami Engkau, supaya kami jangan lagi tidak percaya, tapi kami percaya penuh kepada-Mu. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi firman-Mu tidak pernah selesai berkata-kata kepada setiap kami. Dan kami pulang Tuhan Yesus, kami pulang membawa damai-Mu, kami pulang membawa firman-Mu yang semakin bertumbuh dalam hati kami. Kami pulang membawa percaya kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Kami pulang membawa kekuatan dari Engkau Tuhan, yang memberikan kami kekuatan menghadapi hari-hari depan kami. Karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Asalkan kami percaya, maka kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Biar Roh Kudus yang terus memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Biar apa yang kami dengar timbul dalam hati kami, iman yang semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan terus Tuhan berkata-kata dalam pikiran kami, dalam hati kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami damai, memberikan kami kepastian, memberikan kami kekuatan menghadapi hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pergumulan apapun yang setiap anak-anak-Mu hadapi Tuhan, entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan tentang anak, tentang keluarga, tentang pasangan hidup, tentang apapun juga, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah bisa menghadapi itu semua badai taufan. Engkau juga sanggup menenangkan badai kehidupan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang beracara penuh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami percaya tangan kanan-Mu yang akan Engkau Tuhan, Engkau tangkap kami Tuhan Yesus, sehingga tangan kanan-Mu yang akan memberikan kami kemenangan, dan kemenangan Tuhan yang akan kami lihat ya Tuhan. Terima kasih